Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum 2013 Semester 1 Kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku mulia. Pelajaran kedua, ketika bumi berhenti berputar. Subpembelajaran tanda-tanda hari akhir. Sebelum kita jelaskan tanda-tanda hari akhir, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan likes dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa-siswi kaum muslimin umat Islam. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita awali pelajaran kita dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita setelah mendengarkan penjelasan guru tentang makna hari akhir melalui video atau pembelajaran atau teks mengamati gambar, siswa dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda terjadinya hari akhir atau hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketetapan tentang terjadinya hari kiamat di Lauhim Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabin min qabli an tabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasira. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhim Mahfuz
sebelum kami mewujudkannya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan juga di dalam Al-Qur'an, wa anna as-sa'ata ayatiyah wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'asu min fil qubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat ke-7. Inilah dalil tentang terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya telah dekat kepada manusia hari penghisab segala amal mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 1. Nah, tanda-tanda hari kiamat makin dekat. Yang pertama, tanda-tanda pertama, banyak para ulama muslim yang wafat, seperti digambar. Jadi tanda-tanda kiamat yang pertama adalah banyaknya para ulama, tokoh-tokoh ulama yang wafat. Ini menandakan bahwasana kiamat telah dekat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda hari kiamat makin dekat itu adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Bahkan orang mau mengeluarkan uang seberapapun asalkan anaknya pintar bahasa Inggris, pintar matematika, ketimbang pintar membaca Al-Quran. Orang berlomba-lomba untuk mendaftar les bahasa Inggris, les matematik, les bahasa Jepang, les bahasa Korea. Bahkan mereka sanggup mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Sementara untuk belajar membaca Al-Quran, membayar uang SPP di TPQ maupun di MDA, mereka kesulitan. Nah, ini menandakan bahwasanya tanda kiamat itu sudah dekat, di mana mereka menganggap ilmu agama itu tidak penting. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana mereka mendapatkan ilmu untuk mencari pekerjaan, mencari kedudukan. Dan itulah yang mereka utamakan ketimbang belajar agama. Nah, ini telah menandakan bahwasanya hari kiamat telah dekat. Orang lebih mementingkan pintar bahasa Inggris, pintar matematik, ketimbang pintar membaca Al-Quran. Artinya ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Kalau hal ini terjadi, maka inilah yang sudah dikatakan kiamat sudah dekat. Padahal ilmu agama
itu lebih berharga. Kenapa? Karena ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang akan menjaganya. Nah, jadi begitu pentingnya ilmu agama ini, bahwa ilmu agama akan menjaga kita dari berbagai hal yang membahayakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara harta yang kita cari di dunia, kita yang menjaganya, kita yang disibukkannya, bahkan membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Yang kedua adalah ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Jika hal ini terjadi, ini menandakan bahwa tanda kiamat sudah dekat. Nah, kemudian yang ketiga, tanda-tanda kiamat sudah dekat, yaitu maksiat semakin terang-terangan di muka bumi dan makin merajalela. Apa contohnya maksiat yang terjadi dilakukan secara terang-terangan? Coba perhatikan di gambar. Ini adalah sebuah potret di mana waktu sholat telah tiba. Mereka yang kaum muslimin melaksanakan sholat, sementara yang lain masih asik bermain dan masih asik bercanda gurau. Dan ini di depan masjid lagi, di depan rumah ibadah. Sudah waktunya masuk ibadah, sudah waktunya sholat, sudah dikumandangkan azan, sementara mereka masih asik bermain dengan permainan mereka. Nah, ini contoh maksiat yang dilakukan secara terang-terangan di muka bumi ini. Mereka tidak malu lagi meninggalkan sholat, walaupun di sekitar mereka ada yang mengerjakan sholat. Ini sangat ironis sekali. Dan di depan masjid lagi, mereka tidak malu meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah salah satu potret kehidupan keagamaan umat Islam, di mana mereka ketika ibadah, waktu ibadah, mereka meninggalkan ibadah, mereka asik bermain. Nah, ini salah satu potret bahwasanya kiamat sudah dekat. Nah, hal ini jangan juga sampai terjadi dengan kita. Kalau kita ingin selamat, bagaimana kiamat itu, seperti yang sudah kita jelaskan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian apalagi contoh maksiat yang dilakukan manusia secara terang-terangan, yaitu perempuan enggan berjilbab, bahkan perempuan memakai pakaian terbuka dan ketat. Lihat seperti di gambar. Berjilbab tapi telanjang, katanya sih trendy, tapi apakah ini yang dibilang syar'i? Jawabannya adalah salah. Jadi ada wanita-wanita muslim yang memandang pakaian tren-tren yang hari ini ada dijual di pasar di mana-mana. Mereka membelinya dan mereka pakai. Sementara kepala mereka pakai jilbab, tetapi pakaian mereka sangat ketat sekali. Dan ini adalah contoh maksiat yang dilakukan oleh perempuan secara terang-terangan. Apakah mereka sadar ataupun tidak, ini adalah contoh dari pakaian yang
keluar dari ajaran agama kita. Wanita muslim tidak boleh memakai pakaian yang ketat seperti ini. Nampak lekuk tubuh kita. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang sempit seperti pakaian ini. Kemudian juga kita tidak boleh memakai pakaian yang sempit seperti yang ini. Ini adalah contoh pakaian yang tidak sesuai dengan syar'i. Nah, dan ini telah membudaya nampaknya di tengah-tengah masyarakat muslim. Mereka ingin tren tentang pakaian, sementara mereka tidak tahu kalau pakaian itu adalah sudah keluar dari aturan berpakaian dalam ajaran agama kita. Dan ini harus kita hindarkan. Kalau ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita begitu banyak, nah ini sudah menandakan bahwa kiamat telah dekat. Mereka lebih mementingkan pakaian yang tren ketimbang dengan benar atau salahnya dalam berpakaian menurut ajaran agama Islam. Seharusnya perempuan-perempuan muslim harus berpakaian yang menutup aurat. Aurat perempuan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki mereka, kecuali muka dan telapak tangan. Dan pakaian pun tidak boleh ketat seperti gambar di samping. Inilah contoh pakaian yang benar di dalam hukum syar'i, di dalam hukum Islam. Jadi wanita harus berpakaian yang longgar dan tidak boleh berpakaian sempit. Begitu juga laki-laki harus berpakaian menutup aurat, tidak juga dengan pakaian yang ketat. Nah, inilah contoh maksiat semakin terang-terangan dilakukan oleh orang-orang di muka bumi ini. Tidak hanya orang yang Islam, tetapi umat Islam itu sendiri lebih banyak yang lebih mementingkan pakaian yang tren ketimbang dengan memakai cara hukum dalam berpakaian di dalam Islam. Nah, ini contoh bahwasanya tanda-tanda hari kiamat telah dekat. Nah, seharusnya bagaimana? Kita harus berpakaian yang longgar kalau ingin selamat dari ganasnya hari kiamat, seperti yang kita jelaskan dulu dahsyatnya hari kiamat. Nah, kemudian yang keempat, tanda-tanda hari kiamat itu semakin dekat. Banyaknya laki-laki yang berperilakunya menyerupai perempuan, atau perempuan berperilakunya menyerupai laki-laki. Lihat seperti gambar. Laki-laki menyerupai perempuan. Mereka memakai subang. Kemudian mereka memakai kalung. Ini adalah contoh daripada laki-laki yang menyerupai perempuan. Atau sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki, menyerupai gaya laki-laki. Seperti gambar, rambutnya dibuka seperti laki-laki, pendek seperti laki-laki, atau tomboy seperti gambar di samping. Gayanya seperti gaya laki-laki, padahal dia perempuan. Dan ini sudah banyak kita lihat di muka bumi ini. Bahkan orang Islam pun ada yang seperti ini. Ini menandakan bahwa tanda-tanda kiamat itu
sudah dekat, di mana laki-laki menyerupai seperti perempuan pakai anting, pakai kalung. Kemudian perempuan menyerupai seperti laki-laki, gaya rambutnya seperti laki-laki. Kemudian cara berpakaiannya pun seperti laki-laki. Ini adalah contoh tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini harus kita jauhi kalau ingin selamat ketika hari kiamat besar nanti terjadi. Seperti yang kita sudah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, bahwasanya ketika hari kiamat nanti, yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat nanti, inilah mereka-mereka yang akan merasakannya. Sementara orang-orang yang taat sesuai dengan aturan, maka Allah akan selamatkan mereka dari ganasnya hari kiamat itu nanti. Jadi tanda-tanda kiamat makin dekat, yaitu banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, seperti mereka memakai subang, memakai kalung. Kemudian banyak juga perempuan seperti laki-laki, tidak pakai jilbab, bahkan rambutnya pendek, gayanya pun seperti laki-laki. Ini adalah telah membuktikan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita selamat dari perbuatan ini. Kemudian yang kelima, tanda-tanda hari kiamat makin dekat itu. Yang kelima, banyaknya kejahatan, banyaknya perjudian, banyaknya pencurian, banyaknya mabuk-mabukan di muka bumi ini. Seperti digambar, di mana perjudian, bertaruh, siapa yang menang dia mendapatkan uang dan sebagainya. Ini adalah contoh bahwasanya kiamat sudah dekat. Kemudian pencurian rumah kosong, kemudian mabuk-mabukan, yang semua ini di dalam Islam dilarang. Tetapi kenapa mereka melakukan hal ini? Ini bahwasanya perbuatan ini menandakan bahwa manusia tidak lagi mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah. Maka ini akan menandakan bahwa akhir dari kehidupan di dunia ini adalah banyaknya kemaksiatan, banyaknya perjudian, banyaknya pencurian, dan banyaknya mabuk-mabukan, minum-minuman khamar. Ketika ini sudah banyak, maka tidak ada lagi yang mengingatkan mereka, maka dunia ini akan hancur dan kiamat pun akan tiba. Mudah-mudahan kita semua selamat dari perbuatan-perbuatan ini, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari ganasnya api neraka, ganasnya hari kiamat, seperti yang kita jelaskan pada pelajaran sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan ini. Kemudian yang keenam, banyaknya peperangan, tawuran, perkelahian, dan permusuhan di muka bumi ini. Ini adalah juga tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, yaitu banyaknya peperangan atau tawuran. Seperti gambar, berapa banyak tawuran yang dilakukan oleh orang-orang Islam, anak-anak Islam, seperti tawuran dengan sekolah yang lain. Ini seharusnya tidak boleh. Kemudian tawuran antar warga, antar suku, antar wilayah, dan ini seharusnya tidak harus terjadi. Kemudian perkelahian
yang terjadi di istana, di mana mereka ini adalah contoh-contoh wakil rakyat yang harus dicontoh, tetapi kenapa mereka berkelahi? Ini menandakan mereka ini tidak lagi menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya, yang seharusnya mereka harus menjaga, saling menghormati, saling menyayangi. Tetapi kenapa mereka berkelahi? Ini menandakan bahwa mereka telah meninggalkan ajaran-ajaran agama, terutama ajaran agama Islam. Maka ketika orang-orang sudah meninggalkan ajaran-ajaran agama, maka inilah yang akan terjadi, dan akhirnya Allah pun mempercepat datangnya hari kiamat itu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita yang hari ini terhindar dari perbuatan-perbuatan ini dan senantiasa menjaga, saling menghormati, saling menyayangi antara satu sama lainnya. Nah, inilah contoh dari tanda-tanda hari kiamat makin dekat. Nah, setelah mendengarkan penjelasan gurumu tentang tanda-tanda hari kiamat sudah dekat melalui video atau membaca teks atau mengamati gambar, tugas siswa sekarang, tugas kamu adalah pertama, mencatat tanda-tanda hari kiamat di buku catatan agamamu. Yang kedua, tuliskan 5 contoh tanda-tanda hari kiamat yang ada di sekitar rumahmu. Yang ketiga, foto tugasmu tersebut lalu kirimkan melalui grup Facebook atau WhatsApp sesuai dengan perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pelajaran kita hari ini, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Sebelum kita tutupi, yang belum subscribe di bawah video ini berwarna merah, silakan tekan subscribe dan bunyikan loncengnya dan tekan like-nya agar kami lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran agama agar lebih mudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.